Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tri Mulyani dari kelas 11 TKJ 1 SMK Negeri 1 Majalengka. Di sini saya akan membahas tentang Internet Gateway. Masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep Internet Gateway. Terdapat 5 PC klien, 1 switch, dan 1 router mikrotik yang terhubung ke ISP. Nanti router ini akan mendapatkan internet dari ISP dan nantinya akan di-sharing ke setiap klien. Jadi, inilah yang bisa disebut dengan Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing pada setiap klien. Jika kita rangkum bahwa network environment, kita bisa akses internet dari sisi router atau dari sisi klien, maka router kita sudah bisa disebut Internet Gateway. Tahapan konfigurasi Internet Gateway, yang pertama ada konfigurasi WAN atau Wide Area Network, yang kedua ada konfigurasi LAN yaitu Local Area Network, dan yang terakhir adalah konfigurasi NAT yaitu Network Address Translation. Nah, untuk konsep konfigurasi WAN yaitu Wide Area Network, yaitu koneksi antara router mikrotik dengan ISP penyedia internet. Terdapat dua metode untuk konfigurasi WAN yaitu DHCP client. ISP menyediakan DHCP server. Parameter yang akan didapat yaitu IP address DHCP server, default gateway, dan DNS. Yang kedua ada static atau manual. ISP tidak menyediakan DHCP server. Untuk konfigurasi WAN DHCP client, konfigurasi DHCP client bisa dilakukan dengan cara menggunakan cara CLI dan Winbox. Untuk melakukan konfigurasi, kita perlu menyalakan perangkat mikrotiknya terlebih dahulu. Untuk konfigurasi WAN DHCP client menggunakan CLI adalah seperti yang terlihat pada gambar. Ini juga termasuk konfigurasi WAN DHCP client menggunakan CLI. Untuk konfigurasi WAN DHCP client menggunakan Winbox, yaitu dengan klik IP, lalu pilih DHCP client, lalu klik tambah, setelah itu interface-nya adalah Ether 1. Untuk user peer DNS dan user peer NTP di checklist ya, lalu klik OK. Untuk konfigurasi WAN DHCP client Winbox, setelah itu IP address-nya diisi dengan 192.168.44.139/24. Untuk gateway diisi dengan 192.168.44.2. Nah, untuk DHCP servernya juga diisi dengan 192.168.44.254. Untuk konfigurasi WAN secara manual. Konfigurasi secara manual ini digunakan ketika ISP tidak menyediakan DHCP server, yaitu IP address, default gateway, dan DNS. Untuk konfigurasi IP WAN secara manual yaitu dengan klik IP, setelah itu pilih addresses, lalu klik tambah, setelah itu addressnya diisi dengan 168.44.136/24. Untuk interface-nya Ether 1, setelah itu klik OK. Untuk konfigurasi gateway menggunakan WAN secara manual yaitu klik IP, setelah itu pilih routers, lalu gateway-nya diisi dengan 192.168.44.2. Setelah itu konfigurasi DNS WAN secara manual. Yang pertama klik IP, lalu pilih DNS, setelah itu serversnya diisi dengan 8.8.8.8.8, lalu klik OK. Untuk konfigurasi IP LAN, yang pertama klik IP, setelah itu pilih addresses, lalu klik tambah, setelah itu addressnya diisi dengan 192.168.88.1/24. Untuk interface-nya menggunakan Ether 2, lalu klik apply, setelah itu addressnya menjadi 192.168.44.136/24. Untuk network-nya menjadi 192.168.44.0. Interface-nya Enter 1, dan lalu ada 192.168.88.1
192.168/24. Untuk networknya yaitu 192.168.88.0. Nah, untuk interface-nya yang ini adalah Ether 2. Yang selanjutnya ada konfigurasi DHCP server LAN. Yang pertama, klik IP, lalu pilih DHCP server, setelah itu pilih DHCP setup, lalu DHCP server interface-nya yaitu Ether 2. Lalu DHCP address space-nya yaitu diisi dengan 192.168.88.0/24. Untuk konfigurasi DHCP server LAN yaitu addresses to give out-nya diisi dengan 68.192.168.88.254. Nah, untuk DNS server-nya diisi dengan 8.8.8.8. Lalu pilih next. Untuk konfigurasi DHCP server lain yaitu seperti pada gambar di sini ya. Nah, untuk konfigurasi NAT yaitu klik IP, setelah itu pilih firewall, lalu klik tambah. Konfigurasi NAT juga ini adalah juga konfigurasi NAT. Yang pertama, SRC address-nya diisi dengan 192.168.88.254. Lalu klik disable, setelah itu action-nya diganti dengan masquerade ARP. Saat PC ingin melakukan koneksi ke internet, maka nanti ARP-nya akan dicatat di router. Maka di mana ARP itu dicatat? Ketika ada suatu paket yang masuk ke router ataupun keluar dari router. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.